Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tuzara Ramadhani dengan NIM PO714203231075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang metode deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler menggunakan RT-PCR. Pada kali ini, kita akan membahas mulai dari manajemen biosafety pada preparasi sampel, prinsip isolasi RNA, rekayasa master mix, hingga bagaimana melakukan analisis kurva amplifikasi RT-PCR melalui pembacaan nilai CT. Mohon izin untuk memulai pemaparannya. Deteksi virus SARS-CoV-2 secara biologi molekuler pada alat RT-PCR. SARS-CoV-2 merupakan virus penyebab COVID-19 yang memiliki materi genetik berupa RNA. Untuk mendeteksi keberadaan virus tersebut digunakan metode RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, karena metode ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Prinsip pemeriksaannya yaitu RNA virus yang terdapat pada sampel akan diubah terlebih dahulu menjadi DNA komplementer atau cDNA. Kemudian diperbanyak melalui proses amplifikasi sehingga dapat terdeteksi oleh alat. Secara umum, pemeriksaan RT-PCR terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu preparasi sampel, ekstraksi RNA, pembuatan master mix, proses amplifikasi, dan interpretasi hasil. Pada pemeriksaan ini, terdapat beberapa target gen yang sering digunakan untuk identifikasi SARS-CoV-2, seperti gen E, gen N, gen RDRP, gen ORF1AB, dan gen S. Target gen yang digunakan dapat berbeda, tergantung kit pemeriksaan dan prosedur laboratorium. Mari kita masuk ke tahap pertama, yaitu preparasi sampel. Sampel yang kita terima biasanya berupa usapan atau swab nasofaring atau orofaring yang disimpan di dalam media FTM. Karena pada tahap ini virusnya masih dalam kondisi hidup dan aktif, aspek keselamatan kerja adalah hal yang paling utama. Proses ini wajib dilakukan di laboratorium biosafety level 2 dan dikerjakan di dalam biosafety kabinet kelas 2 untuk mencegah paparan aerosol ke petugas. Petugas pun wajib menggunakan APD level 3 yang lengkap. Di sini kita melakukan pengecekan identitas sampel lalu menghomogenkannya untuk bersiap untuk masuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua adalah ekstraksi sampel. Tujuan utama dari tahap ini adalah memisahkan materi genetik virus yaitu RNA dari komponen-komponen pengganggu seperti protein, sel-sel inang, atau cairan tubuh. Prosesnya ada 4 langkah. Yang pertama, lisis, di mana kita menghancurkan dinding pelindung virus agar RNA-nya keluar. Kedua, binding. Kita mengikat RNA tersebut menggunakan manik magnetik atau membran silika khusus. Yang ketiga, washing. Kita mencuci dan membilas bagian yang terikat tadi dengan cairan berbahan etanol untuk membuang semua kotoran dan menyisakan RNA murninya saja. Dan terakhir, elusi, yaitu melepaskan kembali RNA murni tadi ke dalam cairan baru yang bersih. Hasil elusi RNA inilah yang nantinya akan kita uji. Tahap master mix. Tahap ketiga adalah preparasi master mix. Tahap ini harus dikerjakan di ruangan bersih yang berbeda agar tidak terjadi kontaminasi silang. Master mix ini bisa diibaratkan sebagai dapur reaksi kimia kita. Di dalamnya sudah lengkap berisi komponen penting, ada enzim reverse transkriptase untuk mengubah RNA virus menjadi cDNA, enzim tag polimerase untuk menggandakan DNA, primer dan probe spesifik yang berfungsi mencari gen target SARS-CoV-2 seperti gen E, N atau ORF1AB, serta DNTPS sebagai bahan baku penggandaan. Cairan master mix ini kita bagi ke dalam sumur-sumur plate PCR. Baru kemudian kita masukkan sampel RNA hasil ekstraksi tadi. Proses amplifikasi pada alat RT-PCR. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke alat RT-PCR untuk dilakukan proses amplifikasi.
Tahap pertama adalah reverse transcription, yaitu mengubah RNA menjadi cDNA. Setelah itu terjadi denaturasi untuk memisahkan untai DNA. Kemudian masuk ke tahap annealing, yaitu primer menempel pada target gen, lalu extension atau perpanjangan DNA sehingga terbentuk untuk salinan baru. Siklus ini berlangsung berulang kali, hingga alat mampu mendeteksi adanya materi genetik virus. Mekanisme pembacaan hasil. Selama proses amplifikasi berlangsung, probe akan menghasilkan sinyal fluoresensi yang dibaca secara real-time oleh alat. Semakin banyak target yang diperbanyak, maka sinyal fluoresensi juga akan meningkat. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk kurva, amplifikasi, dan nilai CT. Pada grafik RT-PCR terdapat beberapa fase. Pertama adalah baseline, yaitu kondisi sebelum terjadi peningkatan sinyal. Kedua, fase eksponensial, ketika amplifikasi berlangsung cepat dan sinyal mulai meningkat. Kemudian fase linear, di mana laju amplifikasi mulai menurun. Dan terakhir, fase plateau, yaitu kondisi ketika reaksi mulai berhenti. Kurva yang berhasil melewati garis ambang atau threshold menunjukkan target berhasil terdeteksi. Interpretasi nilai CT. Nilai CT atau cycle threshold merupakan jumlah siklus ketika sinyal fluoresensi pertama kali melewati batas deteksi. Secara umum, nilai CT yang lebih rendah menunjukkan target terdeteksi lebih cepat dan mengindikasikan jumlah materi genetik yang lebih tinggi dalam sampel. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CT berarti diperlukan lebih banyak siklus sebelum target dapat terdeteksi. Namun, interpretasi tetap harus mengikuti batas nilai yang ditetapkan oleh kit dan laboratorium yang digunakan. Faktor yang mempengaruhi hasil RT-PCR. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, diantaranya kualitas sampel, keberhasilan ekstraksi RNA, ketetapan pembuatan master mix, kondisi alat, serta kemungkinan adanya kontaminasi. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur agar hasil yang diperoleh valid. Sebagai kesimpulan, RT-PCR merupakan metode biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi RNA SARS-CoV-2 melalui beberapa tahapan, yaitu preparasi sampel, ekstraksi RNA, pembuatan master mix, amplifikasi, dan interpretasi nilai CT. Setiap tahapan saling mempengaruhi sehingga ketelitian dan kontrol mutu menjadi faktor penting dan dalam memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.